Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Indah Merdiana dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Kepartaian dan Pemilu. Di sini saya akan membahas tentang pemindanaan kampanye pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah latar belakang. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Tujuan pilkada yaitu untuk memilih wakil rakyat dan wakil area untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada termasuk memiliki tujuan untuk berpengaruh dan memperoleh sumbangan rakyat fungsi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Dana kampanye pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bersumber dari pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye perseorangan paling banyak yaitu 75 juta rupiah, sedangkan dari badan hukum swasta yaitu 750 juta rupiah. Tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui oleh publik, sehingga pemilih tidak bisa mengetahui besarnya dana kampanye yang diberikan oleh penyumbang dengan kebijakan yang diambil pejabat publik yang menguntungkan penyumbang. Selanjutnya adalah rumusan masalah 1. Bagaimanakah cara meminimalisir adanya kerawanan dalam sumbangan dana kampanye yang sudah terdata tetapi tidak diketahui oleh publik. Yang kedua, apakah politik uang membawa pengaruh dalam pendanaan kampanye pilkada. Selanjutnya yaitu dasar kebijakan. Dasar kebijakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 74 ayat 1, 2, dan 5. PKPU mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, pasal 4 ayat 1, 2, pasal 5 ayat 1, 2, 3, dan pasal 6 ayat 1. Ini adalah bagian alur dari latar belakang rumusan masalah dan dasar kebijakan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Saya meneliti jurnal penulis Hirmansyah Putra. Hasil penelitian jurnal pengaturan dana kampanye yang memberikan keleluasaan pada paslon untuk mengumpulkan dana kampanye dari sumber-sumber yang sah. Selanjutnya yaitu Dian Kolifasari, ada penyumbang yang memakai identitas orang lain dan ketika ada manipulasi dalam daftar penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu konseptualisasi. Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu. Dana kampanye pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bersumber dari 1. Pasangan calon, 2. Partai politik atau gabungan partai politik pengusul, dan 3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari perseorangan, kelompok, atau badan hukum swasta. Dana kampanye dapat berbentuk antara lain uang, barang, dan jasa. Selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini saya memakai teori kebiasaan atau Folkways. Diterjemahkan menurut arti katanya, Folkways itu berarti cara yang lazim dikerjakan dan diikuti oleh rakyat kebanyakan. Di dalam literatur sosiologi, Folkways dimaksudkan untuk menyebutkan seluruh norma-norma sosial yang terlahir dari dan pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh orang-orang banyak dalam kehidupan mereka sehari-harinya karena dipandang sesuatu yang lazim. Seperti kegiatan kampanye yang menjadi kebiasaan dan sering diikuti ternyata dapat merubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat bahwa menganggap apapun yang termasuk dalam kegiatan kampanye adalah perbuatan yang wajar dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu landasan kebijakan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wali kota menjadi undang-undang. Yang kedua, dasar kebijakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 74 ayat 1. Dana kampanye pasangan calonnya diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dapat diperoleh dari sumbangan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon, sumbangan pasangan calon, dan atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Yang kedua, dana kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikuti yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Yang kelima, sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan ayat 2 dari perseorangan paling banyak 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak 750 juta. Yang ketiga, mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2017, yaitu yang pertama pasal 41, dana kampanye pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bersumber dari pasangan calon partai politik, gabungan dari partai politik pengusul, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Yang kedua, dana kampanye pasangan calon perseorangan bersumber dari pasangan calon dan atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Yang kelima yaitu 1. Dana kampanye bersumber dari pasangan calon. Yang kedua, dana kampanye bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik. Yang ketiga, dana kampanye bersumber dari pihak lain yang berasal dari perseorangan, kelompok, atau badan hukum swasta. Selanjutnya yaitu pasal 6. Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat berbentuk 1. Uang, 2. Barang, dan 3. Jasa. Ini adalah kerangka pemikirannya.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengacu pada pasal 74 ayat 1, 2, dan 5 yaitu tentang dana kampanye. Dana kampanye, sumbangan dana kampanye dari perseorang paling banyak adalah 75 juta. Dan dari badan hukum swasta paling banyak 750 juta. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur, bupati, dan atau wakil wali kota dan wakil wali kota yang mengacu pada pasal 4 ayat 1, 2, pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, dan pasal 6 ayat 1, di mana dana kampanye pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bersumber dari paslon partai politik atau gabungan partai politik dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dan dana kampanye pasangan calon perseorangan bersumber dari paslon dan sumbangan yang sah menurut hukum dan dari pihak lain. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta. Dana kampanye dapat berbentuk uang, barang, dan atau jasa. Selanjutnya yaitu analisa. Dana kampanye bersumber dari perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta, baik kecil maupun besarnya sumbangan berpengaruh buruk terhadap proses pemilu karena tidak ada hal manapun yang gratis. Sumbangan untuk kampanye yang telah diterima oleh pasangan calon. Masalahnya semakin rumit karena tidak semua sumbangan dana kampanye dicatat dan diketahui oleh publik sehingga pemilih tidak bisa mengetahui besarnya dana kampanye yang diberikan oleh penyumbang. Disinilah pengaturan dana kampanye diperlukan, tujuannya adalah untuk menjaga agar partai politik dan pejabat publik terpilih tetap memprioritaskan kepentingan pemilih dalam membuat kebijakan dan keputusan daripada mengedepankan kepentingan para penyumbang. Dalam hal validitas dana kampanye dapat ditelusuri melalui audit dana kampanye, tetapi dalam penyelenggara Pilkada, KPU belum menjalin kerjasama dengan lembaga profesi auditor. Tentu hal ini dapat mempersulit untuk melacak uang politik via dana kampanye karena proses audit selama ini hanya bersifat formalitas belaka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.